lagi-lagi main di TikTok lagi nih. Hina Palestina di TikTok, siswi SMA dikeluarkan dari sekolah. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di Bikin Lin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian di sana sehat, murah rezeki, happy with your family, and jauh dari corona. Amin. Kali ini di video BMI Bersuara, saya seorang BMI tinggal di Hong Kong, ingin sedikit beropini bagaimana melihat kejadian tentang Israel dan Palestina itu. Saya sendiri sebenarnya kurang paham, kurang begitu tahu apa yang terjadi, dan saya banyak nanya teman-teman yang sudah senior, baca-baca juga, dan satu lagi karena saya itu penikmat Cokro TV, otomatis saya nyari di sana dan saya menemukan Bang Denny yang menjelaskan tentang Palestina dan hubungan Palestina dan Israel, perang yang terjadi sekarang ini. Apalagi di situ saya dari dulu itu fans berat Bang Denny Siregar. Halo Bang Denny Siregar, salam takzit untuk Anda. Mudah-mudahan terus menebarkan kebaikan dan memberikan penjelasan secara simpel sederhana untuk orang-orang yang berlogika. Di situ saya suka sekali dengan para narasumber di Cokro TV, terutama Bang Denny Siregar dan juga Pak Eko Kuntadi. Nah, mengenai perang Israel Palestina ini, Bang Denny sudah menjelaskan secara detail dan simpel, dan saya memahami di situ. Turut prihatin banget, turut prihatin sekali, banyak sekali korban berjatuhan, terutama di pihak Palestina. Ya, tapi yang lebih memprihatinkan lagi, kenapa harus ada korban di Indonesia, di tanah sendiri, di tanah air kita, bukan karena dia korban perang ini. Dampak dari berita peperangan antara kedua negara itu. Yang pertama, mengutip dari tribunnews.com, ini ada berita mengaku bikin konten TikTok cuma iseng, ucap menyesal hina Palestina kini merenggut di penjara. Dia di penjara gara-gara main TikTok yang setelah saya searching ya, itu memang sebenarnya bukan dia seorang kok yang ini, jadi kesalahannya mungkin ada di TikTok ya. TikToknya itu tentang penghinaan ke Israel atau ke Palestina, dan mereka yang iseng itu memainkannya. Jadi menurut pengakuan dia sendiri bilang, saya tidak tahu siapa yang diserang, siapa yang menyerang, sama sekali saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak mengetahui mana Palestina, mana Israel, saya tidak tahu apa-apa, kata Ucok sambil terisak. Nah, di situ sebenarnya bisa kita pahami bahwa si Ucok ini sebenarnya sama kayak saya yang tidak tahu apa-apa, cuma sayangnya karena dia iseng main TikTok, dia tidak tahu akibat dari keisengan dia, karena ini tuh riskan sekali dan sangat peka sekali, sangat sensitif gitu. Sangat sensitif sekali isu ini. Saya sendiri sebagai Muslim, saya sangat-sangat membela Palestina. Saya sangat-sangat mendoakan agar Palestina segera terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Tapi apalah daya saya cuma bisa berdoa, dan saya cuma bisa, ya kalau ada rezeki, kalau ada kotak muter biasa di kalangan BMI, saya sumbang dikit-dikit lah gitu, dengan niat tulus hati untuk membantu mereka, walaupun saya tidak mau suudzon, entah itu nyampe apa enggak, entah itu bisa membantu apa enggak, paling tidak saya sudah berniat baik ke sana, dengan berkontribusi semampu saya. Cuma yang disayangkan, kenapa mesti ada korban yang dia tidak tahu apa-apa karena keisengannya akhirnya masuk penjara. Terus satu lagi, ini juga bikin miris ya, bikin lebih prihatin menanggapi kejadian ini daripada prihatinnya saya terhadap perang itu sendiri. Yakni dikutip dari kompas.com,
lagi-lagi main di TikTok lagi nih. Hina Palestina di TikTok, siswi SMA dikeluarkan dari sekolah. Begini ceritanya. Saya baca dari Kompas ya. Nah, yang disayangkan ini dari pihak sekolah bilang keputusan ini kita ambil karena memang pihak sekolah sudah melakukan pendataan terhadap tata tertib poin pelanggaran MS. Dari data poin tata tertib diketahui kalau MS sudah melampaui dari ketentuan yang ada. Apakah harus segitunya? Jika si anak ini melanggar tata tertib, kenapa nggak dibina? Sebagai guru, sebagai pendidik, ini tugas kalian untuk melempengkan yang melenceng. Kalau si anak ini memang cobalah dididik lagi, ditanyain benar-benar apa motifnya. Mungkin sama kayak Ucok tadi, dia cuma iseng. Jadi kenapa harus dikeluarkan? Ini menyangkut masa depan anak negeri. Kalau dia dikeluarkan, masa depannya bagaimana? Terus ya apa yang mereka lakukan itu kalau ditelaah lebih jauh, sebenarnya dampaknya apa buat Palestina atau Israel yang mereka hina? Dan manfaatnya pun apa buat Indonesia? Tidak ada dari perbuatan mereka itu manfaat atau dampak yang berarti buat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat negara yang mereka lontarkan penghinaan itu gitu. Tapi kalau sampai di penjara, dikeluarkan dari sekolah, ini sangat kontradiktif sekali dengan apa yang diterima oleh orang-orang penghina yang secara nyata-nyata gitu ya, kayak menghina negara sendiri. Atau kejadian yang kemarin viral tuh, kejadian viral kemarin yang di Masjid Bekasi, yang begitu nyata-nyata menuding orang yang melakukan prokes, yang dimana pemerintah sudah mewajibkan itu malah jadi duta. Dan duta-duta ini tidak hanya sekali ini, lampau-lampau itu ada yang menghina lambang Pancasila dijadikan duta Pancasila, ada yang menghina polisi, betak-botak polisi dijadikan duta narkoba. Kan aneh gitu ya. Kadang saya nggak habis pikir, apa yang terjadi dengan negeriku. Jadi tolonglah orang-orang yang memang paham tentang ini. Kalau ini sih kayak contoh Uco atau si anak SMA tadi itu ya, bijaklah, jangan sampai karena kita membela negara lain yang punya kesamaan dari sisi maaf. Jadi tolonglah buat mungkin aparat atau penegak hukum atau siapapun yang punya kewenangan, jangan sampai anak-anak negeri kita jadi korban karena mereka iseng atau tidak tahu. Mungkin bisa dibina, jangan bilang dibinasakan ya, nanti kalau yang pasti ada nyinyir binasakan, enggak, masih bisa dimaafkan lah. Kalaupun salah, lebih baik kita melindungi anak negeri sendiri daripada karena membela negara lain sampai mengorbankan anak negeri sendiri. Sayang sekali, apalagi sampai dikeluarin sekolah. Itu memprihatinkan bagi saya. Begitu saja sih opini dari saya. Mudah-mudahan Bang Denny Siregar, Cokro TV mengangkat hal ini spesifik tentang dikeluarkannya anak sekolah, dikeluarkan dari sekolah karena dia iseng main TikTok menghina Palestina. Kayak gitu. Mudah-mudahan konflik Palestina Israel segera berakhir dan tidak ada lagi jatuh korban selanjutnya. Kasihan sekali masa depan anak-anak di negara itu. Sudah terlalu lama perang ini berlangsung. Sepertinya sih memang agak sulit. Baiklah, segini aja opini dari BMI Bersuara. Mudah-mudahan tidak menjadi salah paham yang berkelanjutan. Dan mudah-mudahan konflik ini segera berakhir. Walaupun menurut
para pakar, menurut para ahli, menurut orang yang tahu tentang ini, tidak akan pernah berakhir sampai nanti juru selamat turun ke bumi. Begitu ceritanya. Di video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak sama Om Rio yang sudah memberikan saya pencerahan, sedikit pencerahan, banyak sih. Pesan dari video ini untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, tolong berbijaklah dalam bermedsos. Karena sekarang itu ya, di mana-mana tuh ada CCTV. Kamera-kamera ini ibarat malaikat yang benar-benar memantau kalian. Apa yang kalian perbuat, entah baik entah buruk, itu akan dibayar lunas. Jadi lebih baik jaga jari kalian, tangan kalian, lisan kalian. Jangan sampai kita hanya karena pingin viral, memvideokan yang sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipublish. Itu nanti akan berbalik ke diri sendiri dan akan menjadi petaka buat kalian, bahkan keluarga kalian. Jadi tolong please berhati-hati menggunakan medsos atau gawai. Begitu saja teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Indonesia Raya. Bye.